Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perencanaan sosial. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Geiska Mendika. Saya Helmi Novista Amalia. Saya Zara sama Faida. Saya Vivi Mumala. Saya Edi Fadiko. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara pada FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. dalam melihat realitas terkait harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Jadi, yuk ikutin keseruan kita. Let's go! Let's go. Bye. Bisa memperkenalkan diri. Saya Pipit Wardani. Kalau di FKUB Kota Yogyakarta, saya sebagai staf sekretariat. Oke, Mbak Pipit. Oke. Jadi kalau dari awal sejarahnya FKUB itu dasarnya dari peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang ibadah fungsi kepala daerah terkait dengan pendirian rumah ibadah dan pembentukan forum kerukunan umat beragama. Begitu. Jadi di dalam peraturan itu juga mengatur FKUB untuk tingkat provinsi, lalu kabupaten dan kota. Oke, kalau dari kondisi Yogyakarta kira-kira dari Pipit sendiri gimana? Iya. Jadi kalau dari kota Yogyakarta pada umumnya itu cenderungnya kondusif, dalam artian untuk konflik antar agama itu bisa dikatakan nggak ada. Cuma malah yang ada malah lebih di internalnya sebenarnya. Begitu. Jadi kayak contoh di belum lama ini yang gereja di Pantai Kosta itu karena itu sebenarnya masalah internal. Tapi karena ada partisipasi dari pengurus gerejanya, lalu dari dukungan dari FKUB, lalu kementerian juga pemerintah setempat, pada akhirnya konflik internalnya itu bisa diselesaikan. Jadi umat di gereja itu bisa kembali menjalankan ibadahnya seperti biasa. Seperti itu. Kalau ada juga sebenarnya dia tuh cuma masalah sepele aja. Jadi lebih ke masalah personal aja. Cuma dia bawa-bawa jadi masalah agama gitu. Kalau dulu sih kayak misalnya ada cuma perkara parkir aja sih. Cuma karena dia parkirnya di dekat wihara, jadi seolah-olah ada masalah dengan wiharanya. Padahal enggak. Itu lebih ke masalah personal aja gitu. Ada masalah parkir aja. Gitu. Cuma karena dia dekat wihara, jadi seolah-olah orang yang nggak tahu lebih dengan wihara. Udah masalah parkir aja gitu. Oh, yang terakhir ditangani kan satu. Terakhirnya tuh udah lama. Jadi yang tadi saya sampaikan kayak yang tadi itu yang di gereja Pantai Kosta. Iya. Nah, cuma untuk yang paling terbaru ini kan di Galleria Mall. Karena di situ di rooftopnya itu dipakai untuk peribadatan. Cuma karena mereka belum mengurus perizinan, hampir ada konflik juga mungkin dengan ormas. Cuma karena di situ
kami dengan gerejanya itu juga, lalu dengan pihak-pihak terkait kami udah koordinasi, jadi mereka nggak sampai jadi konflik, karena setelah itu mereka langsung menyelesaikan perizinannya mereka, dan ya udah mereka bisa kembali beribadah lagi kayak biasanya. Dan kalau masalahnya nggak yang gimana juga sih, karena memang udah kami ditangani terlebih dahulu dengan pemangku kepentingannya. Nah, itu nggak ada masalah. Jadi personal dan masih bisa aplikasi. Dari segi hambatannya, yang paling sering Hambatan, hambatan mungkin kalau dari masyarakat karena kurang informasi aja. Sebenarnya itu. Karena kan begini, sebenarnya setiap tahun FKUB itu selalu melaksanakan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama untuk masyarakat. Cuma kan setiap tahun juga pasti orang-orangnya berganti. Jadi mungkin informasi yang kami sampaikan itu bisa nggak semuanya di istilahnya getok tular gitu ke masyarakat yang lain. Jadi makanya itu setiap tahun juga FKUB melaksanakan sosialisasi biar untuk meng, apa namanya meminimalisir potensi konflik-konflik yang ada. Biasanya karena ini juga kepentingan rumah ibadah biasanya. Karena kurang informasi yang ada hubungannya sama kerukunan umat beragama di wilayah kota. Begitu. Cuma yang paling dasar yang rekomendasi pendirian rumah ibadah begitu. Kalau untuk rekomendasinya sih kayak gimana ya? Oke. Kalau alurnya ya, alurnya nanti itu dari panitia pembangunan tempat ibadahnya itu mau gereja atau masjid, mereka nanti kan menyampaikan surat terlebih dahulu permohonan rekomendasi. Nah, di situ kan nanti mereka sudah dilampirkan juga persyaratannya, fotokopi KTP 90 60. 90 itu pengguna tempat ibadahnya, 60 itu pendukung tempat ibadahnya, lalu kelengkapan kayak surat tanahnya, lalu tanda tangan dukungan dari masyarakat tadi. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, nanti dari pengurus nanti mereka verifikasi administrasi, lalu ke wilayahnya. Setelah dirasa oke, nanti mereka sampaikan dalam bentuk surat aja, surat rekomendasi kalau FKUB udah melakukan verifikasi dan semuanya sudah sesuai dengan administrasi peraturan, maka diberikan rekomendasi. Seperti itu. Jadi misal kalau ada kayak miskomunikasi tentang ini yang nggak diizinkan terus tiba-tiba rusung tuh biasanya salahnya di sebenarnya sih, ataukah mereka yang belum Iya, mungkin bisa jadi karena mereka kurang tersosialisasikan untuk peraturan Menteri Agama dan Dalam Negeri tadi, karena kan di situ juga udah mengatur persyaratan pendirian rumah ibadah. eh, biasanya itu em, mereka mungkin kesulitannya di KTP-nya itu pendukung itu 90 orang pengguna, 60 pendukung. Kebanyakan seperti itu. apakah di semua rumah ibadat atau terkhusus di rumah ibadat? Iya. Jadi kalau wilayahnya yang kota ya, kota kan lingkupnya nggak terlalu luas. Kalau untuk masjid mungkin nggak masalah karena di sana masyarakatnya banyak, gitu kan. Kalaupun nasbe, eh, kalaupun di situ untuk di satu wilayah itu misalnya cakupannya satu kelurahan ya, eh, di situ pendukungnya kurang, mereka bisa memperluas ke ini, taruhlah tingkat kecamatan gitu, supaya eh, terpenuhi 90 60 itu. Nah, cuma mungkin kalau untuk yang agama tertentu mungkin agak kesulitan juga untuk memenuhi persyaratan tadi gitu. Makanya eh, fungsinya FKU kita juga untuk membantu mereka. Walaupun nggak bisa terpenuhi, mereka bisa mengajukan tempat ibadah sementara. Kayak tadi yang saya sampaikan, kayak di Galeria itu, karena mereka nggak ada, sementara nggak ada tempat, jadi mereka pakai di Galeria.
untuk ibadah mereka. Itu nanti mereka bisa pakai, bisa diperpanjang nanti 2 tahun, perpanjang perpanjang gitu. Kalau tadi berkaitan sama kasus yang ada dari FOP sendiri, kira-kira ada nggak semacam program kerja yang mungkin sudah Ya. Jadi program, nah, oke. Jadi kalau kami ada program itu tentang sosialisasi kerukunan umat beragama. Itu nanti pesertanya masyarakat, lingkupnya di kota Jakarta. Temanya sih kita sesuaikan sama yang sekarang-sekarang ini. Kayak misalnya tahun kemarin waktu masih pandemi, temanya tata cara peribadatan pada waktu pandemi. Terus mungkin ini nanti kaitannya tahun depan dah mulai tahun pemilu. Nanti kita akan adakan temanya tentang partisipasi mereka untuk pemilu. Setelah itu nanti kami ada juga kayak ini dialog pengurus rumah ibadah. Itu tiap tahun kami laksanakan. Lalu FKUB muda juga. Itu pesertanya dari anak-anak muda, masjid, gereja, wihara. Nanti kami kumpulkan dalam satu acara itu. Lalu ada juga nanti gelar potensi kesenian. Ini masuk ke 3 untuk tahun ini. Biasanya kami adakan di 12 kali. kalau ini program kerja yang sebenarnya ada tapi belum Ya, belum terlaksana, baru satu. Karena baru kami programkan tahun ini lomba kelurahan rukun beragama begitu. Jadi kami setiap tahun itu mencanangkan kelurahan rukun beragama di wilayah kota. Jadi paling enggak di kelurahan itu, satu kelurahan itu mereka tuh punya tempat ibadah lebih dari 3 agama, taruhlah kayak masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, ada wiharanya juga, pura seperti itu. Terus lalu dinamika kerukunan di wilayah kelurahan juga, dan nanti akan jadi bahan pertimbangan untuk penilaian kami. Itu yang nanti akan kami laksanakan untuk tahun ini. Itu. Oke. Nah, kalau dari relasi dengan ini gimana sih? Dari pemerintah kami terkait pembiayaan, kami masih ada pembiayaan dari pemerintah kota dan Kementerian Agama itu untuk membiayai kegiatan operasional kami. Jadi kalau lewat pemerintah kota, nanti kami melalui Badan Bangpol Kota, ya. Lalu Kemenak nanti melalui kantor Kemenak Kota Jakarta. Seperti itu. Untuk yang benar-benar kami intens di instansi pemerintahan seperti itu. Tapi sebenarnya kami juga eh, koordinasi juga sama kelurahan-kelurahan, tadi kelurahan rukun beragama, lalu kemantri juga, juga berkoordinasi di situ. Ini yang terakhir. Kira-kira solusi apa yang mungkin bisa kita lakukan terkait kaitan banyaknya dari miskomunikasi yang terjadi di antara agama itu ada solusi yang baik. Kalau tadi ngomongin konflik, mungkin antar umat beragama, habis dikatakan bisa dikatakan nggak ada. Di sini kalau dari kami solusinya itu semua komunikasi kok sebenarnya. Maka dari itu kan kami setiap tahun sih pasti mempertemukan pengurus rumah ibadah itu. Lalu juga ormas-ormas yang mereka berbasis keagamaan, NU, Muhammadiyah, lalu ada pemuda Katolik, wanita Katolik seperti itu. Saya tanya gimana supaya paling enggak ada silaturahmi lah di antara mereka semua untuk meminimalisir konflik-konflik gitu. Yang penting komunikasinya. Saya jadi kepikiran. Oh, saya lihat ya, masyarakat itu malah lebih bisa menerima perbedaan dari berbeda agama daripada berbeda aliran. Misalkan
Islam Betul, yang NU dan betul, betul. dari tanggapan Mbak gimana? Saya ya, karena memang tadi saya sampaikan hmm, masalah itu lebih ke internal kan ya. Jadi memang memang komunikasinya itu masih kurang. Makanya tadi saya sampaikan juga, eh, kalau FKUP kan hanya bisa meminimalisir aja konflik-konflik seperti itu, potensinya. Makanya itu juga sebenarnya FKUP juga pengurusnya itu pun juga dari perwakilan tadi NU Muhammadiyah gitu. Ya, jadi kalau masyarakat yang mana juga gitu loh. Dan kalau saya lihat pun untuk kondisi kota pun baik-baik aja. Pemerintah juga kayak misalnya waktu kemarin sholat itu juga mereka memfasilitasi yang sholatnya hari Jumat, yang hari Sabtu sama-sama difasilitasi. Jadi kalau untuk saya sih untuk di kota nggak ada nggak ada masalah gimana dari generasi mudanya seperti itu. Karena waktu kemarin kami buat acara untuk FKUB Muda, sertanya juga perwakilan dari ormas-ormas itu juga nggak ada masalah. Biasa-biasa aja sebenarnya begitu. Iya, tayang-tayang aja sebenarnya. Maka kadang-kadang kan kita cuma lihat info cuma setengah aja, kita nggak pernah tahu keseluruhannya seperti apa.